nanti kamu gimana kalau pas kepalanya gini gini gini, atau bahasa kasarnya itu kalau ibu sering ngomong tuh, ya nggak apa-apa kamu pertandingan di Malpin ya, tapi jangan sampai cedera, apalagi kepalanya bahasa kasarnya itu kopior katanya. Harusnya sih gitu pak, cuma yang saya rasakan sendiri ya, maksudnya bukan bukan kurang bersyukur atau niat niat menjelekkan pemerintahan gitu, enggak, cuma kalau saya sendiri saya rasa kurang kepekaan pemerintah terhadap olahraga sendiri, kayak di nggak tahu kalau cabur lainnya, kalau saya sendiri tuh saya rasa masih kurang. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Jagongan, Jogoroso Pituturan. Kali ini saya kedatangan salah satu bintang tamu yang cukup inspiratif. Dia baru saja beberapa bulan yang lalu berhasil mendapatkan medali emas di kejuaraan provinsi kickboxing di Jawa Timur. Salah satu mahasiswa asal Malang, dan ini dia akan menceritakan bagaimana perjalanannya di dunia bela diri, terkhusus di kickboxing. Langsung saja, Mas Sandy Giantoro. Iya, sehat. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat pak. Biasanya saya sering menanyakan teman-teman itu kelahiran mana, perjalanannya mana sampai kuliah. Kalau saya kelahiran asal Malang, asli kabupaten. Asli kabupaten. Kabupaten. Tuanya Singosari. Singosari. Terus SMP, SMK, kuliah. Kalau saya SMP sama SMA di Lawang, di Pondok Pesantren Modern Darussalam. Gitu. Dan ini kemarin sempat membuat kebanggaan di Kabupaten Malang ya. Alhamdulillah pak. Cuma masih tingkatan kejuaraan provinsi. Tapi kan udah membahagiakan Kabupaten Malang, bukan Kota Malang ya. Itu gimana Mas? Bisa menceritakan Mas terkait perjalanan sampean di sana? Kalau saya sih awalnya dulu berawal dari saya di pondok SMA. Tapi sebenarnya saya kelas 7 saya udah ada karate. Baru saya terjun ke dunia karate, latihan, baru saya turun ke dunia kickboxing tuh 2018. Tepatnya pas saya dulu ketemu pelatih saya asal Kota Malang juga. Ya mungkin juga sekarang baru terjun ke dunia bela diri lagi, karena dulu sempat vakum beliaunya. Akhirnya dia terjun ke dunia bela diri, ngajar di pondok saya, dan akhirnya beliau yang bawa saya ke tingkat provinsi sampai sekarang. Jadi mulai tahun 2018 ya? Kalau terjun ke dunia kickboxing mulai 2018. Itu gimana Mas, tahapan sampean bisa mendaftarkan diri atau memang dipanggil oleh pihak kabupaten untuk ikut kejuaraan itu? Kalau saya kan dulu sebenarnya pertama itu ikut seleksi lari. Cuma kan di lari kayak saya kurang itu kayaknya kurang menguasai gitu, dan akhirnya udah lama belajar karate sampai akhirnya ada kejuaraan provinsi itu langsung pelatih, ayo kamu ikut yang ini, yang di pondok itu yang bagus siapa, langsung diajak sama pelatih. Diajak sampai akhirnya ke tingkat provinsi, dan alhamdulillahnya di situ juara 1 2018. Juara 1 2018. Habis itu akhirnya ada kejuaraan lagi seleksi provinsi di Kostrad Singosari. Nah, di situ juga, dari situ dipanggil sama kabupaten. Terus tahun 2021 kemarin Desember 2021 kemarin dapat panggilan juga dari kabupaten untuk mewakili tingkat provinsi. Gitu. Gimana perjalanan sampean itu? Awalnya sampean melawan siapa, terus di tahap selanjutnya sampean melawan siapa, hingga sampean bisa berhasil? Dari kabupaten mana sih yang sudah sampean lawan gitu, sampai sampean mendapatkan medali emas gitu? Mungkin kalau kayak kemarin, pertama saya dari Kabupaten Pasuruan, pertandingan pertama. Itu berapa besar itu? Langsung ada kayak
pertandingan bola ada 6 besar, 8 besar gitu. Ada kemarin langsung pas ke Jurprov tuh pertama saya lawan orang dari Kabupaten Pasuruan, kickboxing Pasuruan. Habis itu semifinal saya lawan kickboxing Kediri. Habis itu final saya ketemu dari kickboxing Surabaya. Oh, Surabaya. Tuan rumah berarti? Iya. Itu di mana sih kemarin itu di Jurprov itu? Di Surabaya, Pak. Di Surabaya. Berarti tiga tahapan? Iya, tiga tahapan. Itu semua kabupaten yang ada di Jatim ikut semua enggak? Enggak semua sih. Ya mungkin mencakup semua, tapi sepertinya enggak semua dari kabupaten atau kota itu ikut. Cuma beberapa kabupaten gitu ya? Mungkin dari beberapa kabupaten yang ikut. Seperti halnya kayak Blitar, Kediri, terus Probolinggo, Banyuwangi. Ya banyak yang ikut, cuma enggak semua kayaknya. Lawan yang paling berat di antara tiga itu kan? Pasti di final? Enggak sih. Gimana? Sejauh ini mungkin sejauh ini mungkin kayak ya mungkin kalau pas sama tuan rumah gitu, kalau gitu sama Kediri sejauh ini. Kediri ya, yang berat gitu ya. Yang ngomong-ngomong tentang kickboxing di Kabupaten Malang itu gimana sih? Sudah memang ada komunitasnya atau memang sampean otodidak belajar sendiri atau gimana? Kalau kickboxing sendiri sebenarnya tiap kota atau tiap kabupaten itu ada kepengurusannya sendiri, ada hitungannya ada ada komunitasnya sendiri. Cuma kalau kayak kickboxing sendiri kan hitungannya kayak campuran gitu, Pak. Jadi dari perpaduan antara misal dari bela diri ini campuran ke kickboxing, jadinya nanti main di kickboxing kayak gitu. Jadi nggak murni, ya ada yang murni pure belajar kickboxing, ada juga yang basicnya misal kayak dari saya sendiri, basic saya karate. Oh, basicnya karate tapi terjun di kickboxing. Jadi nggak murni pure kickboxing gitu enggak. Apa sih bedanya dengan tinju, karate, dan kickboxing itu sendiri? Sebenarnya apa sih, ada peraturan yang harus dipukul bagian mana atau apa gitu? Kalau kayak karate sendiri kan ada, kalau yang setahu saya ada 2 macam. Jadinya ada yang full body contact, yang karate tradisional. Kayak saya ini kan karate tradisional. Jadi mungkin setiap pembelajaran atau pertandingan gitu, kegiatannya pas belajar itu ya full power gitu. Kalau ada yang ini mungkin sambil ada yang kontrol gitu. Kalau kickboxing sendiri itu antara perpaduan dari semua. Ya ada kickboxing itu ada beberapa kelas, ada yang kontrol, terus ada yang hanya sekedar latihan kecepatan gitu. Dan ada juga yang benar-benar full power. Dan kickboxing sendiri itu ada 2 bagian, ada kickboxing amatir, ada yang kickboxing profesional. Amatir itu lebih ke kemana itu? Kalau kayak saya gini masih amatiran. Amatir ya. Baru kalau kayak yang profesional mungkin lebih lebih pro lagi gitu loh. Itunya kayak pertandingannya ya lebih berat lagi gitu. Tapi kan meskipun amatir kan memang udah membanggakan Kabupaten Malang, walaupun nggak tahu seperti apa respon dari pemerintah di sana ya. Nanti kita bahas itu, tapi saya ingin fokus pertama perjalanan sampean. Sekarang kuliah di mana, terus bergelut di bela diri itu apa motivasi sampean itu? Kalau saya sendiri sekarang saya kuliah di IKI Budi Utomo Malang. Ngambil jurusan olahraga PJKR. Itu gimana sih mata kuliahnya? Itu memang ada di kelas atau di lapangan terus, main futsal terus atau apa gitu? Enggak sih, kalau PJKR umumnya ini ya kayak praktek lah, itu hanya praktek ya. Cuma kan semasa pandemi kan kita lebih banyak daring. Mas sekarang dikit-dikit ada ini mulai offline gitu, Pak. Terus motivasi sampean ikut terjun di dunia bela diri memang apa, keluarga sebelumnya juga bergelut di situ atau sampean juga cuma sendirian? Kalau saya emang dari dulu suka ini sih. Kalau dari dulu orang tua mungkin, kamu itu suka gerak katanya. Coba kamu ikut kegiatan yang benar-benar buat kamu itu nggak bosan. Dan paling enggak yang bermanfaat bagi kamu. Kayak misal kayak kickboxing kayak gini ini kan, olahraga kickboxing juga kan bisa bawa kita prestasi gitu. Meskipun hitungannya masih tingkat kabupaten atau provinsi. Jadi memang pure kemauan sampean sendiri ya? Pure.
Tapi terus latihannya gimana itu? Latihannya gimana? Kalau untuk puslat sendiri yang atlet kabupaten sebenarnya latihannya ada jadwal, cuma kadang kayak kita sendiri kan dari atlet juga kadang terkendala jarak juga kan. Kan nggak melulu di nggak melulu rumahnya itu deket-deket, ada juga yang rumahnya di Gondang lagi Bantur. Terus kayak saya sendiri dari pojok-pojok gitu, dari Lawang juga kadang latihannya di Saujajar gitu, pertengahan. Tapi bukan lantas sampean suka terjun di dunia bela diri itu awal sejak kecil memang suka berkelahi enggak ya? Enggak ya? Enggak. Mungkin memang iya, kalau saya dulu kan mungkin teman-teman juga di sana waktu SD, SMP itu punya geng gitu loh, geng ini gitu. Nanti berantem gitu di luar sekolah. Itu enggak ya? Enggak, insya Allah. Enggak, cuma sekedar nongkrong ngopi gitu aja ya. Sekedar. Terus gimana sih respon orang tua setelah sampean terjun di situ, dan apalagi sampean udah menang ini? Respon orang tua. Sebenarnya orang tua seneng sih, kalau siapapun mungkin orang tua kalau ketika anaknya berprestasi pasti seneng. Cuma kadang ada kekhawatiran juga kan. Oh, nanti kamu gimana kalau pas kepalanya gini, atau bahasa kasarnya itu kalau ibu sering ngomong tuh, ya nggak apa-apa kamu pertandingan di mana, tapi jangan sampai cedera, apalagi kepalanya bahasa kasarnya itu kopior katanya. Ya itu maksudnya kan mungkin semua orang tua ketika melihat anaknya berprestasi itu bangga. Tapi karena ini kayaknya sangat vital sekali. Artinya ketika sampean kena pukul orang ketika pertandingan, ya itu konsekuensinya kan? Iya, udah konsekuensi. Tapi sejauh ini aman kan orang tua kan? Alhamdulillah aman. Juga semakin ketika sampean sudah menang kemarin, lebih mendorong lagi nggak? Kayak orang tua sih lebih bilang, kalau emang kamu mau fokus di prestasimu, ya wis fokus, nggak usah ragu atau apa gitu. Nanti urusan kelanjutannya gimana, ya wis jalan, ikuti alurnya aja. Gitu ya. Kalau orang tua sendiri gitu. Tadi kita di belakang ngomong tentang keterlibatan pemerintah nih. Gimana sih keterlibatan pemerintah ketika melihat anak dari kabupaten itu bisa menjuarai di Kejurprov? Itu kan suatu kebanggaan yang sangat luar biasa sebenarnya. Harusnya segitu Pak. Cuma yang saya rasakan sendiri ya, maksudnya bukan kurang bersyukur atau niat menjelekkan pemerintahan gitu, enggak. Cuma kalau saya sendiri, saya rasa kurang kepekaan pemerintah terhadap olahraga sendiri, kayak nggak tahu kalau cabur lainnya. Kalau saya sendiri tuh saya rasa masih kurang ya, kayak terkait nggak tahu mereka memikirkan jaraknya yang jauh dari, entah yang kalau saya sendiri kan dari pedesaan kan, nggak tahu mereka memikirkan apa enggak, itu saya belum tahu sampai sejauh ini. Dan yang penting kita bukan dituntut sih sebenarnya, kayak mending kita latihan, kita bisa juara gitu. Gitu aja. Ada keterlibatan pemerintah enggak waktu sampean di Kejurprov itu? Keterlibatan pemerintah itu seperti apa sih gitu? Kalau pemerintahan sendiri mungkin saya kurang paham ya. Cuma kalau keterlibatan Ketua Kickboxing Kabupaten Malang, dia masih peduli, insya Allah. Peduli. Enggak, maksudnya ini sediakan untuk teman-teman di cabur kickboxing untuk menghadapi Kejurprov ini. Ini ada anggaran sekian, ada enggak? Kamu tahu enggak terkait itu? Kalau sejauh ini saya enggak tahu. Terus sampean ketika dari awal sampean mendaftarkan diri dari Malang ke Surabaya, itu memang uang pribadi atau? Kalau yang Kejurprov kemarin, pertama berangkat ke sana saya bareng sama pelatih, bawa mobil sendiri. Terus sama tempat tidur mungkin sendiri, pelatih yang menyediakan. Jadi bukan murni dari pemerintah itu enggak. Mungkin selesai itu mungkin ada uang ganti berapa ya kemarin ya? Sekitar 300-an mungkin. 300-an. Itu di Kejurprov. Uang ganti transport sama makan. Enggak. Sampean kalau misal itu merasa privasi, sampean enggak usah jawab, enggak apa-apa. Tapi dapat uang apresiasi enggak dari pemerintah selain uang pengganti? Enggak ada. Kalau jujur sejauh ini enggak ada. Enggak ada sampai sekarang.
Apa karena sampean udah mendapatkan medali emas dan pemerintah merasa sampean mendapatkan uang dari kejuaraan itu, atau Kurang paham Pak. Kalau saya sendiri ya apa ya? Kalau kayak gitu nggak seberapa paham saya sendiri kan, sudah ada ranahnya sendiri. Kita mungkin sebagai atlet ya wis fokus latihan, fokus prestasi gitu aja. betul aja. Tapi kan begini, ketika anak bangsa dari salah satu kabupaten di Kota Malang itu sudah bertarung, sudah membanggakan kabupatennya, itu kan seharusnya ada uang penunjang untuk kemudian bagaimana seorang anak, contoh katakanlah sampean, itu bisa semaksimal mungkin. Lebih, maksudnya nggak fokus lagi terhadap uang biaya apa, sampean fokus ke latihan sampean, fokus ke bagaimana menghadapi itu, tidak lagi membahas hal remeh-temeh itu. Seharusnya begitu. Seharusnya sih. Seharusnya begitu ya. Tapi nggak ada sampai sekarang. Insya Allah nggak ada. Setahu saya sampai saat ini belum ada. Gimana harapan sampean terhadap pemerintah? Apa mumpung ada kesempatan kayak gini, mungkin paling enggak kalau emang katakanlah pemerintah mempunyai target, entah itu medali emas, yang targetnya minimal lah 3 medali emas gitu. Paling enggak kalau emang dari kabupaten, dari pemerintahan sendiri pengen, ya wes support lah paling enggak gitu. Betul. Sebenarnya kan tidak hanya di cabur kickboxing ya, yang saya baca itu, yang saya pantau itu sebenarnya banyak cabang yang lain, kayak semisal kejuaraan A, B, C saya tidak sebutkan, itu yang kurang perhatian terhadap pemerintah. Kan sebenarnya itu anggaran itu ada dinas terkait yang kemudian mewilayahi hal itu. Entah itu di stop oleh pihak-pihak tertentu atau gimana. Ya semoga saja pemerintah sudah menganggarkan itu, dia kan, pihak pemerintah. Lantas setelah itu gimana sampean? Artinya sampai sejauh ini tetap latihan? Jarang ya. Karena mungkin jarak saya jauh juga kan. Jauh. Dan juga kadang apa ya? Ya, iya jauh lah hitungannya. Jauh ya. Dari Singosari ke mana itu? Saujajar. Ke Saujajar ya. Iya. Itu juga kan seharusnya butuh transport. Setiap pelatihan itu kan seharusnya butuh transport. Untuk kemudian gimana sudah sejauh ini kita tetap mengembangkan skill gitu kan. Selain itu, apakah sampean juga membuka latihan gitu terhadap adik-adik sampean gitu? Kalau ngajar mungkin enggak, lebih tepatnya sama-sama latihan. Sama-sama latihan ya. Sama-sama latihan, sama-sama belajar lah gitu. Kalau dikatakan saya ngajar, saya enggak, saya masih proses belajar juga. Gitu. Oke, siap. Berarti sejauh ini sampean tetap konsisten sebenarnya ya, walaupun jarak dan juga waktunya, karena sampean juga sekarang kan kuliah aktif gitu. Kuliah aktif dan juga sampean kan tidak hanya fokus di karate, juga ikut di organisasi kayak internal atau eksternal kampus gitu ya. Alhamdulillah kalau saya sekarang juga dari awal saya masuk kuliah, alhamdulillah saya aktif juga di organisasi. Tepatnya di apa ya? Organisasi PMI. Apa itu PMI? Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Oh, di eksternal kampus. Kalau di internal kampus? Kalau di internal kampus saya tidak ikut. Gak ikut. UKM gitu, UKM karate, bela diri apa dan segala macam, gak ikut. Cuma fokus di organisasi PMI sama kickboxing aja. Berarti linear ya, sampean ya. Sampean punya skill di bela diri, punya keahlian di bela diri, terus sampean ikut kuliah di olahraga. Kan emang apa ya, target itu dulu paling enggak saya kuliah di jurusan ini, ketika saya emang lulus saya punya link buat adik-adik saya. Makanya kayak saya ambil kuliah jurusan olahraga, paling enggak saya paham terkait entah itu jalannya ekonomi olahraga gimana, pemasaran terkait apa, kayak terkait junior yang belum ini kan ada kan, kayak yang di pedesaan tuh banyak, bahkan mungkin lebih kayak orang-orang dan anak-anak yang benar-benar ini punya potensi gitu. Cuma karena kurangnya link, jadinya mereka ya wis mau ngapain tuh nggak tahu. Jadi sebenarnya saya ambil jurusan olahraga ya itu, Pak. Makanya biar nantinya saya itu juga punya link buat adik-adik atau junior saya gitu. Itu pemikiran yang sangat luar biasa sekali.
tidak lantas kita cuma fokus pada diri kita, tapi sampean sudah angkatan berapa kan? Angkatan 2020. Angkatan 2020 semester 4. 4 sudah punya pemikiran jangka panjang bagaimana kemudian adik-adik sampean di Singosari ya, itu juga punya akses ke sana gitu ya. Luar biasa. Tapi dapat beasiswa enggak? Kampus gimana ketika sampean tahu kalau berprestasi itu? Ya kampus itu. Mengapresiasi enggak? Ya mungkin sekedar ucapan. Ucapannya. Artinya dapat beasiswa ini, dapat beasiswa itu. Biasanya kan kalau anak-anak prestasi apalagi di provinsi, tingkat provinsi itu biasanya ada loh. Sejauh ini belum. Belum ada. Belum, nggak tahu harus ngurus atau kayak gimana, belum ada sejauh ini. Tapi dapat beasiswa enggak? Reguler enggak? Apa reguler? Reguler sih. Reguler. Berapa setiap semester? Berapa ya? 1,5 kayaknya. 1.500.000 setiap semester. 1.300 lah. 1.300. Pas ya. Tapi ada beasiswa enggak di sana? Ada, cuma kan tergantung kemauan mau ngurus apa enggak, kadang kayak gitu. Oh, berarti karena kita malas ngurus atau? Oke, siap. Apa sih yang ingin saya sampaikan ke teman-teman di sana terkait pentingnya seni bela diri itu, kejuaraan kickboxing itu? Mungkin kalau buat teman-teman ya, kalau saya rasa sih kayak sekarang mungkin bela diri bagi saya itu penting karena kayak dunia sekarang mungkin banyak kejahatan-kejahatan di luar yang mungkin kayak ada yang sekarang sempat booming juga jambret, atau kalau bagi perempuan tuh mohon maaf kalau bahasanya kasar mungkin kayak begal payudara mungkin juga ada kan. Mungkin kayak bagi perempuan juga penting, bukan bermaksud menjelekkan gitu perempuan itu enggak, cuma kan buat jaga-jaga gitu. Jaga diri ya. Dan juga bela diri kan juga termasuk olahraga, paling enggak kayak di masa pandemi ini kita ayolah olahraga biar nambah imun tubuh gitu. Artinya walaupun kita sudah paham terkait bela diri, karate, pencaksilat dan segala macamnya, jangan kemudian kita pamerkan. Artinya ketika kita sudah punya ilmu itu mau ngajak berantem orang enggak gitu ya? Enggak. Artinya cukup kita ketika ada orang yang ingin menyalahi kita, ya kita pasang badan. Ya, pasang badan. Paling enggak kalau apa ada yang terjadi itu ya wis siap gitu. Cukup luar biasa sekali sebenarnya, sudah menjuarai kickboxing di tingkat provinsi. Nanti ada enggak ke jurnas itu, ke nasional gitu? Planning enggak? Mungkin planning kedepannya ada ini, Porprov, pekan olahraga provinsi. Oh, provinsi lagi? Ini, tapi pekan olahraga. Kalau ini kan beda lagi tingkatannya. Sampai sudah siap untuk ke sana atau nanti tunggu panggilan dari kabupaten? Insya Allah kalau dari kabupaten sendiri sudah ada panggilan, sudah ada latihan, cuma ya sering prosesnya waktu ya tetap latihan gitu sambil entah itu nanti jadi atau enggaknya, jadi kapan atau enggaknya itu yang penting latihan siap. Setelah itu di kejurnas ada enggak? Mungkin kalau sejauh ini belum ada pengumuman atau yang mengharuskan kita bisa berangkat ke kejurnas apa enggak, itu belum ada kabar. Oh, siap. Fokus masih Porprov. Porprov itu kapan? Insya Allah akhir Juni, kalau nggak diundur lagi. Oh, siap. Ya, kita doakan Mas Sandy Giantoro semoga bisa lebih berprestasi lagi, lebih semangat lagi, dan juga walaupun ya keterlibatan pemerintah masih itu saja ya. Dan harapannya bagaimana kemudian pemerintah juga melihat potensi-potensi anak muda yang ada di Kabupaten Malang, terkhusus sampean dan juga teman-teman yang lain, itu juga bisa diperhatikan. Potensi ini tidak akan berjalan mulus tanpa ada fulus dan juga perwakilan dari pendampingan dari pemerintah. Gitu ya. Terima kasih Mas Sandy. Semangat selalu dan juga sudah menyempatkan hadir. Waktu kuliah enggak sih kan? Nanti Pak. Mengganggu ya? Nanti sih. Ya, tidak mengganggu ya nantinya ya? Enggak. Ya, itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Cukup luar biasa sekali. Kita doakan teman-teman yang sudah terjun di dunia olahraga
terjun kickboxing bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah, dan juga teman-teman juga tidak hanya fokus di situ, fokus pada dirinya teman-teman sendiri untuk mengembangkan potensinya dan juga kemudian tetap berlanjut di situ. Oke, terima kasih. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.